Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kain Manhak. NIM saya 09 2024 090198. Pada video ini saya akan menjelaskan terkait Ibu Kota Nusantara atau IKN sebagai identitas nasional dan bentuk demokrasi nasional. Ya, IKN ini didirikan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. IKN sendiri banyak memiliki nilai positif maupun negatifnya. Salah satu nilai kritik negatif yang dikritik oleh orang-orang adalah bahwasanya IKN disengaja dibentuk untuk memecahkan konsentrasi dari demonstrasi. Mengapa demikian? Karena mengingat demonstrasi sering terjadi di Pulau Jawa. Maka dengan membuat sebuah ibu kota yang berada di luar Pulau Jawa akan menyulitkan adanya sebuah demonstrasi. Selain nilai kritik itu, banyak juga nilai negatif. Yang pertama, IKN digadang-gadang sebagai penyebab dari kerusakan lingkungan yang ada di Kalimantan. Juga ada nilai negatifnya bahwasanya IKN dinilai memberikan nilai rugi dalam APBN negara kita. Selain dari negatif yang kita dapat, kita mendapatkan nilai positif, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berada di luar Pulau Jawa. Mengingat karena ibu kotanya pindah, maka itu sangat menguntungkan bagi tempat ibu kota itu berdiri. Baik, kita bicara identitas nasional. IKN ini sebagai lambang dari simbol identitas nasional negara kita. Sama halnya dengan Monas. Monas adalah merupakan simbol dari negara kita. Landmark atau bahasa kerennya. Apa sih identitas nasional itu? Identitas nasional merupakan simbol dari suatu bangsa, terdirinya sebuah kehidupan yang berkelompok, atau kita biasa disebut dari bangsa. Pancasila merupakan juga simbol dari identitas nasional itu sendiri. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, dasar negara hukum. Tapi gimana sih alur dari Pancasila? Kapan terbentuknya Pancasila? Mengapa terbentuknya Pancasila? Pancasila sendiri itu digagaskan pada sidang pertama BPUPKI yang dijalankan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada 29 Mei 1945, Pancasila diusulkan oleh Muhammad Yamin. Yang mengusulkan adalah 5 asas dasar negara secara lisan dan tertulis. Apa saja isinya? Yang pertama adalah asas pri kebangsaan. Lalu yang kedua adalah pri kemanusiaan. Ketiga, pri ketuhanan. 4, pri kerakyatan. Yang kelima, pri keadilan. Lalu pada 31 Mei, Dr. Supomo menekankan negara integralistik tanpa membagi kekuasaan secara tegas. Ini mengusulkan Pancasila itu sendiri. Pembentukan selanjutnya pada 22 Juni 1945 terjadi pembentukan Panitia 9 yang beranggotakan Insinyur Soekarto, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Wahid Hasyim, dan lainnya. Hasilnya adalah Piagam Jakarta Charter. Jakarta Charter sendiri ini memuat rumusan dasar negara yang hampir sama dengan Pancasila. Perubahan pertama pada Piagam Jakarta yaitu pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi. Sila pertama dalam Piagam Jakarta yang berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Lalu diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Mengapa diubah? Karena perubahan ini mampu untuk menjaga persatuan nasional agar tidak terlalu memberatkan pihak tertentu, sehingga semua akan terasa adil. Dari 2 tokoh 3 atau lebih yang kita kenal seperti Soekarno, Muhammad Yamin,
dan lain-lainnya. Saya pribadi mengidolakan sebuah nama, Sosro Kartono. Sosro Kartono ini adalah guru intelektual dan guru spiritual dari Insinyur Soekarno. Katanya juga Muhammad Yamin adalah murid dari Sosro Kartono. Muhammad Hatta juga adalah murid dari Sosro Kartono. Banyak orang-orang hebat yang ada di Indonesia adalah murid dari beliau. Siapa sih Sosro Kartono ini? Nama lengkapnya Raden Mas Sosro Kartono, lahir pada 10 April 1877 di Jepara, Jawa Tengah. Dia merupakan kakak kandung dari Raden Ajeng Kartini, dan beliau merupakan dari keluarga priai atau biasa kita sebut bangsawan. Ayah beliau adalah Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat. Bahkan salah satu kehebatan beliau adalah beliau menerjemahkan Bhagavad Gita. Bhagavad Gita itu sendiri merupakan sastra, syairi dari sastra Hindu. Ya. Bhagavad Gita ini merupakan bagian dari Mahabharata yang termasyhur dalam bentuk dialog yang dituangkan dalam bentuk syair. Di dalam dialog ini, Sri Krishna, pengejawantahan Dewa Wisnu, adalah pembicara utama yang menguraikan ajaran-ajaran filsafat Vedanta. Sedangkan Arjuna, murid langsung Sri Krishna yang menjadi pendengarnya. Secara harfiah artinya Bhagavad Gita adalah nyanyian Sri Bhagawan. Baga artinya adalah kehebatan yang sempurna. Van artinya memiliki. Bhagavan yang berartikan yang memiliki kehebatan kesempurnaan. Hasil dari penemuan beliau yang menerjemahkan langsung dari bahasa Sanskerta menjadi bahasa Belanda ini sangat bikin memukau orang-orang hebat pada di saat itu, orang-orang hebat yang dari Eropa tepatnya. Beliau juga pernah sekolah di HBS atau yang ada di Semarang adalah Hooger Burger School, terletak di Semarang. Setelah beliau sekolah di HBS, beliau melanjutkan ke Universitas Leiden di Belanda, jurusan sastra oriental dan filsafat. Di sana beliau sering ikut diskusi ilmiah dan beliau diakui sebagai intelektual Eropa. Sempat jadi koresponden perang untuk surat kabar Belanda saat Perang Dunia I, bertugas di medan perang Eropa. Salah satu lainnya dari kehebatan beliau mampu fasih dalam 36 bahasa asing. Setelah beliau menghabiskan waktu di luar negeri, jasa-jasa beliau sangat dikenal di sana. Tentunya beliau pernah berada di sebuah negara yang bernama Amerika Serikat. Di awal abad ke-20, Sosro Kartono ini bekerja sebagai jurnalis spesial atau bisa disebut spesial koresponden untuk media Belanda. Ia meliput Perang Dunia Pertama, khususnya situasi di Eropa, dan beliau ada di Amerika Serikat untuk melapor perkembangan global dari perspektif netral maupun intelektual. Karena tulisannya dianggap cerdas, tajam, dan objektif, ia dikenal punya gaya menulis yang bernas, mendalam, dan fasih dalam banyak bahasa. Jadi beliau bisa mengakses berbagai sumber dengan mudah. Di Amerika, ia tidak cuma meliputi perang dan politik dunia, tapi beliau juga mengangkat isu kolonialisme, ketidakadilan sosial, dan martabat bangsa-bangsa timur. Beliau ini merupakan salah satu orang yang memberikan jasa atas tersebar luasnya proklamasi kita di Indonesia. Banyak orang yang mengatakan ini hanya sebuah teori konspirasi yang tidak ada dalam sejarah. Banyak yang mengatakan bahwasanya jasa-jasa beliau tidak dikenang sebagai sejarah karena adalah permintaan beliau. Maka dalam bentuk penghargaan itu, Indonesia melakukan penghargaan kepada adiknya, R.A. Kartini, sebagai simbol pahlawan Indonesia. Mungkin sekian aja dari saya.
Jika ada yang kurang, dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.